menikmati angin menabur daun-daun, mencari gambaranmu di waktu lalu. Sisi ruang batinku hampa rindukan pagi, tercipta nelangsa merenggut surma, terwujud keinginan yang tak pernah terwujud. Aku tak bisa pindah ke lain hati. Begitu lelah sudah, ku harus menepi. Biduklah di taman kan berlabuh di pantaimu. Oh, sisi ruang batinku hampa rindukan pagi, tercipta nelangsa menusuk surma. Oh, terwujud keinginan yang tak pernah terwujud. Aku tak bisa pindah ke lain hati. Oh, oh, pindah ke lain hati. Oh, oh, pindah ke lain hati. Sungguh ku akui tak bisa ke lain hati. Sungguh ku akui tak bisa ke lain hati. Mendengarmu, mengingatmu, menatap paras wajahmu sendiri. Sisi ruang batinku hampa rindukan pagi, tercipta nelangsa menusuk sukma. Oh, terwujud keinginan yang tak pernah terwujud. Aku tak bisa pindah ke lain hati. Oh, oh, 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 sungguh ku akui tak bisa ke lain hati. Sungguh ku akui tak bisa ke lain hati. Sungguh ku akui tak bisa ke lain hati.
Apa kabar para pelaku UKM di DIY? Halo, ketemu lagi bersama kita di sini. Senang sekali ada saya Aat dan ada rekan Saya saya Marta Sasongko. yang pagi hari ini kita bakalan ngobrol dengan orang-orang yang hebat. Karena saat ini kita ketemu dengan ibu-ibu, bapak-bapak pelaku UMKM yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Betul, karena kita di acara Sarasehan Sibakul persembahan dari Dinas Koperasi dan UKM DIY. Tepuk Iya. tangan dong. Dan saat ini kita ada Ada di mana? Balai RW 3, Kelurahan Prenggan, Kemantren Kota Gede, Kota Yogyakarta. Paling senang kalau diajak Pak Dwi. Betul ke sekali. ibu kota, Pokoknya ya. Pak Dwi itu ngajak kita seneng-seneng terus ketemu orang-orang yang tentunya nanti seluruh pemirsa juga bisa menyaksikannya. Kita di sini bakalan belajar bersama. Benar. Pasti ada sesuatu yang akan kita dapatkan. Kayak kelompok belajar. Oh iya, karena Belajar bersama. setiap kesempatan harus kita manfaatkan untuk terus belajar. Bisa ketemu orang lain, Bisa nanti ketemu bisa dapat informasi penting Informasinya. buat kita juga ya. Bahkan yang paling penting adalah kita dapat ide-ide baru yang diadakan oleh Sarasehan Sibakul. Oh, enggak PHP lo gue lo ya. Nanti dilihat, makanya ditonton terus sampai acara selesai. Karena kita juga bakalan datang ke daerah-daerah di mana saja. Di mana aja. Pokoknya kita muter ya. Muter. Seluruh DIY nanti kita Benar datangi. sekali. Nah, hari ini yang juga menyapa kita semuanya para narasumber kita ya, At. Orang-orang istimewa juga. Ini pokoknya kesempatan ini tuh benar-benar kalau bisa dimanfaatkan oleh pelaku UKM karena Benar bisa sekali. ketemu eksekutif, bisa ketemu legislatif langsung. Semuanya ada informasinya. Betul. Bisa tanya langsung. Jadi semuanya bisa langsung berinteraksi, bisa belajar langsung dan akan dijawab langsung di sini juga. Benar. Karena kita hari ini juga ngomong tentang bagaimana kita akan go digital gitu Betul ya. sekali. UKM ini didorong terus untuk go digital. Nah, akhirnya kita sudah mendatangkan dari eksekutif, dari legislatif. Nah, yang pertama sudah hadir di sebelah saya ini, Pak Tri. Beliau kalau ngomongin UKM semangat banget. Jadi senang banget ya Pak Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Bapak Tri Saktiana. Hari ini kita ke Kota Gede, Pak. Gimana jalan sampai ke sini, Pak, tadi, Pak? Sehat dan gembira Sehat jalannya. dan gembira. Pak, Walaupun ningkong-ningkong. Oh iya. walaupun jalannya kecil-kecil gitu ya, Kota Gede Itulah Pak ya. uniknya Kota Gede, Iya, Pak. Itu kota juga lama potensi kita. pasar bagaimana kalau kita mengolahnya itu akan jadi sesuatu yang Heritage bernilai kotanya. ekonomis. Oke. Betul. Nanti kita akan lihat karena ini juga merupakan kelurahan rintisan budaya. Makanya Pak Dwi juga memilih tempat ini karena di sini mungkin Pak Dwi juga melihat potensi apa saja yang di sini. Kita juga kehadiran Wakil Komisi B Bapak Dwi Wahyu SPD MSI, Pak Dwi. Siap. Sehat, Selamat Pak? pagi, Ya. Pak. Jalannya tadi kenceng banget ya Bapak ini. Dekat Gimana, ya Pak? kayaknya dari sini, Pak. Jadi cuma jalan ya, Pak, tadi. Oh enggak. Ya Kota Gede seperti ini. Iya. Kita nikmati gitu ya Betul. dengan jalan kaki. Pak Dwi siap ya kita ngobrolin UMKM mereka biar didorong untuk go digital gitu ya Pak? Siap. Siap, thank you Pak. Dan selalu ada pelaku UMKM yang Oh, iya. kita ajak. Nah hari ini paling cantik nih. Ini ada pelaku Mbak UMKM-nya. Maksima Seta Respati, Respati. Ini Mbak owner Maksi. Maksi Cik, bener Ya. ya? Nanti kita Benar. bakalan ngobrol bagaimana pengalaman Mbak Maksi ya. Ini mengolah usahanya. Nanti Bapak Ibu seluruh teman-teman yang menyaksikan acara ini juga bisa belajar dari Mbak Maksi bagaimana beliau survive, beliau menemukan terobosan-terobosan di bidang usahanya. Betul. Nah sekarang malah yang ketempatan ini Oh, yang iya. kita harus kula nuwun. Mas Hendy Setio Yulianto SE ini adalah ketua Rintisan Kelurahan Budaya. Jadi yang tahu banget juga situasi yang ada di sini para pelaku UKM-nya ya Mas Hendy ya. Insya Allah Mbak. Oke, baiklah. Nanti kita juga bakalan ngobrol sama Mas Hendy itu bagaimana potensi masyarakatnya, bagaimana kita memanfaatkan digital untuk bisa bersama-sama maju ke depan untuk daerah istimewa Yogyakarta yang lebih baik lagi. Betul. Kalau gitu Mas Hendy dulu dong. Kalau di sini ini betul kelurahan rintisan budaya betul, ya Betul, Mas? Mbak. Terus apa upaya yang dilakukan untuk menuju ke nanti kelurahan budaya? Baik, terima kasih Mbak. Selamat pagi. Oke. Sebelumnya mungkin koreksi ini adalah tempat namanya Pendopo Kajengan. Pendopo Kajengan. Pendopo Kajengan. Jadi salah satu ikon yang ada di Kelurahan Prenggan sekaligus akan di kedepannya dimungkinkan untuk menjadi salah satu rumah budaya atau balai budaya yang ada di Kelurahan Prenggan, kira-kira begitu. Berarti ini namanya Pendopo Pendopo Kajengan. Kajengan Kajengan. di RW 10
Pak Tri langsung nyium kajeng ini kajeng Iya. kayu gitu Kayu, ya. oh iya ini dari kayu semua. Ya, Kan? ini salah satu juga untuk pusat kesenian maupun kebudayaan masyarakat. Ada karawitan, ada tari, ada diskusi dan lain-lain. Memang kita coba kembangkan untuk agar ada pusat aktivitas masyarakat, termasuk salah satunya di Pendopo Kajengan ini. Kalau di lingkungan sini Mas Hendi, ini apa saja yang sudah dilakukan sehubungan dengan kegiatan budaya-budaya yang ada, Mas? Baik, Mas. Jadi ada pelatihan-pelatihan yang coba kita inisiasi bersama dengan teman-teman yang lain di rintisan kelurahan budaya maupun di sanggar-sanggar yang ada di Kelurahan Brenggan. Tapi kecakupan rintisan kelurahan budaya itu sangat luas, Mas. Setidaknya kalau lewat mekanisme Pergub itu ada sekitar 10 sampai 12 item aktivitas tentang kebudayaan, termasuk salah satu dan salah duanya adalah UMKM, kuliner dan lain-lain. Ini menjadi bagian dari apa-apa yang dilakukan oleh teman-teman di rintisan kelurahan budaya. Oh, masuk juga ya? Iya, karena ada kesenian, ada kuliner, ada kerajinan, ada cagar budaya, ada bahasa sastra dan seterusnya. Terus yang kita lakukan adalah pertama kita dalam 2 tahun pandemi ini mencoba untuk menggali database tentang segala potensi yang ada di Kelurahan Brenggan. Apa Mas yang sudah didapatkan Mas? Yang kita temukan ada di 2 hal, itu ada 42 sanggar itu ada di Kelurahan Brenggan. Kemudian data UKM kuliner, jadi data UKM keseluruhan yang kita dapatkan itu ada 852 UKM. Yang terverifikasi hari ini yang sudah kita verifikasi itu baru sekitar 30%, yaitu ada 202 kuliner dan ada 92 kerajinan. Terus ini yang terus kita kembangkan, artinya kita akan melakukan verifikasi dengan bantuan dan kerjasama kemarin dengan seluruh stakeholder yang ada di Brenggan. Ada Pak Lurah, ada Pak Camat, kemudian ada Pak RW yang banyak membantu dan Pak RT untuk melakukan updating datanya. Data UKM yang kami masih verifikasi sekitar 650 orang kelompok, sehingga nanti ke depannya mudah-mudahan ini tidak hanya menjadi data, tapi menjadi pusat bank data UKM maupun kebudayaan seluruh yang ada di Brenggan. Jadi itu datanya digolongkan seperti apa sektornya? Jadi kami baru menggolongkan ada kuliner tersendiri, ada kerajinan. Terus Kalau ada untuk skalanya nggak misalnya? Oh ini mikri ini baru tradisional dan modern. Oh modern. Ini yang logam, ini dan kayu gitu. Jadi belum sampai ke dataran usia berapa dan seterusnya. Kami hanya masih mendata yang sifatnya administratif, ini ada dan tidak ada. Terus itu yang masih kita kembangkan, dan untuk awalnya kami mencoba sistem data ini kita masukkan di prenggan.com. Wow, ada Brenggan. Jadi itu bisa ditersani. Di situ ada semua data ada plus dengan kontak personnya. Nah, kedepannya mudah-mudahan ketika formulasi data ini sudah kita dapatkan, nanti masyarakat bisa mengakses. Artinya, oh saya belum masuk dan seterusnya. Kedepannya harapannya teman-teman itu menginginkan ada kontinuitas, tidak hanya berhenti pada subdata yang ada, tapi berkembang menjadi hal-hal yang lain. Syukur-syukur suatu saat bisa difasilitasi startup, misalkan untuk membuat formula-formula UMKM ini. Karena dari data-data teman-teman UMKM memang sudah banyak menggunakan sosial media. Hanya saja ada beberapa hal yang menurut kami, ketika kita melakukan diskusi, pertama, pemahaman tentang inbound marketing itu memang belum tersosialisasi bagaimana melakukan pengelolaan terhadap sosial media dan seterusnya. Juga derivasinya tentang konten marketing, Mbak. Bagaimana membuat konten-konten penjualan mereka sehingga menarik dan seterusnya. Sehingga ketika pusaran diskusi kadang-kadang menjadi kalau di grup WA hanya produk saja membosankan gitu. Tapi tidak mencoba untuk bagaimana yuk membuat konten marketing yang menarik. Nah, mungkin ini butuh pendampingan yang intens, mungkin mengatakan Mbak. Iya, Baik, Mas Hendi. Ini kita mapping dulu ya. Ya, ini menarik sekali. Yang jelas ini dari Mas Hendi menginformasikan bahwa potensi masyarakatnya sudah sangat bagus. Sudah dibikin melek digital karena ada prenggan.com, ini menarik sekali. Jadi
bisa mengakses seluruh informasi yang ada di daerah ini di Prenggan dengan cukup prenggan.com gitu. Segala UMKM sudah bisa masuk di situ. Kalau gitu kita cek dong UKM-nya. Nanti. Sudah tahu belum gitu ya? Ini ngomong-ngomong yang di sini sudah masuk prenggan.com semua belum ini? Belum. Oh, iya. Atau belum tahu kalau Atau sudah belum dimasukkan tahu. ya toh? Iya. Nanti akan kita sama-sama belajar, kita sama-sama mengedukasi bahwa dunia digital marketing itu sangat penting sekali dan Iya. itu sangat mudah sekali Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir, ini bukan sesuatu yang baru tapi ini sesuatu yang harus kita lakukan untuk era digital seperti saat ini. Iya. Nah, Kalau gitu kita cek ibu-ibunya dong. Bu, boleh. siapa yang mau cerita usahanya apa sekarang? Ini Yang punya ternyata usaha apa? Banyak kuliner juga. Kalau namanya Ayo, Bu. pengusaha itu yang penting berani bicara Ayo Bu, dulu. monggo, silakan Silakan, cerita Ibu. usahanya dong. Boleh, Nah, ini. monggo. Paling seneng tuh kalau kita keliling-keliling dengan UKM Iya. itu dominan ibu-ibu. Oh iya. Jadi lebih jangan banyak kalah ya nanti ibu-ibu. bapak-bapak. Iya. Pengusaha juga tuh ini. Monggo silahkan diperkenalkan dan usahanya apa. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ibu Sri Jana. Ibu Sri. Saya dari Kampung Pekaten, Prenggan, Kota Gede. Usahanya apa, Bu? Sudah mau curhat aja ya? Oh, Boleh iya. kan? Jangan panjang-panjang tapi Bu ya. Bu, usahanya dulu apa Bu? Usaha. Saya Usahanya. usahanya berjualan di kaki lima. Oh. Apa jualannya Bu? Saya untuk sarapan pagi. Oh, sarapan pagi. Saya berjualan lontong sayur sama nasi uduk. Udah berapa lama Bu? Saya sudah sekitar 5 tahun. udah Oh, ada. 5 Iya. tahun. Waktu pandemi kemarin jualan apa enggak Bu? Sebelum pandemi saya udah jualan. Waktu pandemi bisa jualan nggak? Tidak. Nggak bisa jualan. Iya. Berapa lama tuh Bu? Ya selama pandemi kan ya 2 tahun. 2 tahun itu nggak bisa Kita jualan. off nih. Sekarang sudah mulai Tapi lagi. sebelum dilanjutkan, Ibu jangan salah ya. Lontong sayur dan apa? Nasi uduk. Itu juga bisa didigitalkan. Jadi Oh, iya? jadi itu sebuah apa ya? Kuliner khas juga yang bisa mendunia juga lewat digital. Jadi Ibu jangan takut karena jualan lontong sayur, mosok saya harus pakai media sosial. Itu tidak salah. Semuanya harus melek digital biar Iya. biar kita sama-sama maju. Ya, Bu. Oke. Silakan. Iya. Ada yang mau disampaikan Ya, apa? yang akan saya sampaikan bagaimana dukungan dari pemerintah daerah untuk usaha yang seperti saya ini, ya istilahnya dagang kecil-kecilan begitu, yang sampai sekarang ini masih istilahnya belum berjalan ya, masih di tempat gitu. Jadi misalnya sekarang ada laba, mungkin untuk menutup belanja bulan depan masih kurang kadang seperti itu. Lah untuk menstimulusnya itu seperti apa supaya kita itu tetap bisa berjualan terus. Oke Bu. Bu jualannya ya jualan di tempat lah Bu. Kalau jalan-jalan nanti nggak bisa Iya. jualan. Disuruh itu namanya. Disuruh. Ya, selain Iya. saya juga melayani di kan depan pasar saya Oh, iya. jualan, saya juga menerima pesanan Oke. Oh di iya. ini. Ya kita cuma lewat WA gitu. Iya. 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 Dukungan dari pemerintah ya. Berarti Ibu itu bukan jualan kecil-kecilan. Ibu itu harus punya jiwa besar bahwa saya pengusaha besar. Apapun usahanya, yang penting mental kita harus ini jualan saya. Saya harus pede, harus yakin dengan apa yang kita. Ya. Oke. Matur nuwun Bu Oke. Sri. Matur nuwun Bu Sri. Terima kasih. Terima kasih. Silakan. Satu lagi tadi Mbak. Ayo Mbak. Monggo Mbak. silakan. Kita ketemu pengusaha-pengusaha beneran ini. Ini mumpung didengerin langsung loh sama Pak Dwi sama Pak Monggo. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Nama saya Fitri. Mbak Saya Fitri? dari Kampung Ternojayan RW 10. Rumah saya sebelah. Oh ini dekat ya. Aja. Saya pelaku usaha dagang online, jualan online. Nah, Jualan saya fashion, lebih ke baju, gamis, scrub ini seperti yang saya pakai. Waduh, langsung dipakai. Jadi saya itu adalah agen dari salah satu distributor Palova Official. Oh, di jadi Kota Jogja. nggak produksi sendiri ya, hanya Saya distribusi. hanya distribusi aja. Palova ada di Jogja dan saya sudah bergabung di distributor produsen tersebut sejak tahun 2016. Jadi sudah hampir 6 tahun saya berada di
usaha online berjualan dengan Jadi itu langsung jualan online semua, nggak ada yang offline? iya, ya ada offline, saya ada beberapa stok di rumah, tapi saya lebih banyak ke online dan saya lebih nyaman berjualan dengan online. Gitu. Saya sudah berjualan melalui Instagram, sudah ada, Shopee juga ada. Instagramnya apa? Instagramnya saya Fits Collection. Fit. Collection. Oh, Fitri ya? Ya, dari kata Fit, dari Fits Collection. Oke, boleh. Semenjak dari tahun 2016 sampai sekarang, itu yang saya rasakan ya naik turun penjualannya, dan memang di puncaknya adalah di Ramadan, karena selain fashion baju dan jilbab, ada juga mukena dengan brandnya namanya Khimara. Dan di situ saya merasakan selama pandemi kemarin memang benar-benar terdampak sekali, hampir penjualannya sepi juga, dan saya juga sempat beralih berjualan makanan karena saat itu juga pandemi kan konsumtif sekali untuk makanan ya. Saya mencoba ini walaupun akhirnya saya ternyata tidak ada fashion, tidak ada di jalur makanan, akhirnya saya kembali lagi ke produk fashion. Sekarang gimana Mbak online-nya? Sudah masih jalan lagi maksudnya kan? Sudah Sudah jalan mulai lagi. normal lagi kah? Alhamdulillah sudah normal lagi. Oke, mungkin ada yang ditanyakan? Kalau sepanjang ini sih saya masih cukup nyaman. Jadi masih belum saya masih bisa mengupayakan apa yang saya ada. Saya untuk progres terus karena di sini. Atau gini, harapan apa yang sebagai UKM yang sudah digital untuk bisa dapat support dari pemerintah daerah atau dari sudah anggota ada dewan? selama ini atau pernah bekerja sama atau ikut pameran-pameran yang diadakan? Belum sama sekali belum. Jadi saya tadi seperti Pak Hendy bilang ada pendataan di apa? Prenggan.com. Saya belum. Tapi tertarik sekali ya berarti. Iya, saya tertarik. Saya baru tahu sekarang ini malah. Berarti Mbak Fitri kan tahu bagaimana peluang ketika kita sudah masuk di portal.com kayak gitu, berarti tahu banget kan karena pelaku digital beneran. Jadi, ya, insya Allah. Jadi nanti mungkin Mbak Fitri juga bisa menginformasikan ke teman-teman yang lainnya bagaimana kita mendigitalkan produk kita gitu. Iya, insya Allah saya bisa ya saling belajar, saling mengisi, saling memberi, saling sharing aja gitu. Oke, Mbak Fitri terima kasih banyak. Sukses selalu Mbak Fitri. Ya, dan satu lagi nih, selain ada itu tadi perenggan.com, hari ini kan kita di Sarasehan Sibakul. Sibakul itu sendiri itu apa? Itu adalah dari Dinas Koperasi dan UKM DIY untuk para pelaku usaha. Dan nanti kita tanya langsung, ada Pak Tri Saktiana di sini. Jadi apa tuh manfaatnya Sibakul itu apa? Manfaatnya apa untuk para pelaku UKM? Kalau mau tahu jawabannya nggak Bu? Iya dong, jangan kemana-mana, tetap di Sarasehan Sibakul. Sama stimulan pemerintah, produk Sibakul, stimulan pemerintah. Mengalir aja sama Pak Adi. Komentarnya di biar taruh mereka. Komentar kita. Inovasi adalah hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan gerak langkah UMKM di Yogyakarta. Kini hadir Galeri KUMKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Berlokasi di Terminal Keberangkatan Lantai 3, New Yogyakarta International Airport. Manifestasi dari mimpi untuk sebuah peradaban baru. Sesuai namanya, Galeri Pasar Kota Gede mengadopsi filosofi pasar tradisional Kota Gede. Pasar yang menjadi melting pot of cultures atau tempat berbaurnya ragam budaya. Sedikitnya 400 UMKM berpartisipasi di Galeri KUMKM. Menyajikan beragam kerajinan, menjadi daya tarik pengunjung dan semakin banyak pilihan untuk berbelanja. Galeri KUMKM menjamin kualitas produk yang disajikan. Mitra Galeri KUMKM telah lolos seleksi dari tingkat kelayakan produk sampai perizinan yang berstandar nasional. Berapa kali? Hari apa Pak? Pak Menteri kemarin?
Oh yang itu. Tidak hanya keberagaman Iya, produk, lupa aku. Galeri Iya. UMKM Nah, juga menawarkan berat tuh sistem kemarin pembayaran tunai dan non-tunai atau cashless. Pak Menteri udah didatangkan. Galeri Pasar Kota Gede, Oh iya. pengalaman terbaik Ternyata Mas mendapatkan Ega. produk UMKM di Udah dispo ke Yogyakarta. Bapak? Harusnya udah dispo ke Bapak kemarin. Oh. Iya baru gimana? Oke, kembali lagi masih di Sarasehan Si Bakul. Mau denger semangatnya dong, At? Semangatnya kita Para akan pelaku dengar. UMKM ya. Kita mau yel-yel. Yel-yel biar dulu. tambah semangat. Kita coba ya. Kita coba. Oke, UMKM naik kelas, UMKM hebat, Jogja istimewa. Belum semangat ya, ulangi lagi ya, sekali lagi. Oke, UMKM. Naik kelas, UMKM hebat, Jogja istimewa. Oke. Ya, semangat hari ini merupakan semangat dari seluruh Pelaku UMKM yang ada Betul. dimanapun berada. Ya. Karena di sini kita ketemu dengan pengusaha-pengusaha besar Ya. di berbagai bidang usahanya masing-masing. Ke depan mereka akan menjadi pengusaha-pengusaha Benar hebat sekali. lagi Yang ya. penting mental kita itu harus punya mental yang besar. Nah. Apapun usahanya, kalau kita yakin ini usaha kita yang paling kita yakini itu akan menjadi sesuatu yang berkah, bermanfaat buat kita dan juga buat semuanya. Amin. Nah, kalian tadi juga salah satunya ditanyakan fasilitasi dari pemerintah itu Benar apa sekali. sih? Nah, Tadi ada pertanyaan bagaimana peran pemerintah, stimulan pemerintah dan apa yang sudah dilakukan pemerintah dengan teman-teman UMKM saat ini. Kita langsung bertemu dengan Pak Tri Saktiana ini yang Bapak menjawab. Tri Saktiana. Kami Kan persilahkan. Dinas Koperasi sendiri sudah menyiapkan Sibakul, Pak. Nah, mohon dijelaskan dulu Sibakul itu apa toh? Sibakul yang di pasar apa bukan ya, Pak? Ya. Monggo, Pak Tri. Ya, Mas Aat, Mbak Marta, kita punya Dinas Koperasi dan UKM. UKM itu singkatan usaha kecil menengah. Nah, Nanti ada usaha besar juga. hmm. Tapi menurut saya tidak ada usaha mikro, kecil, menengah, besar itu nggak ada. Iya. Yang ada adalah usaha yang dikelola dengan baik dan usaha yang tidak dikelola dengan baik. Oh, ya. Jadi mungkin ibu tadi yang jualan lontong Lontong. sayur di tepi jalan itu saat ini masih mikri, saking kecilnya mikri. Tapi kalau dikelola dengan baik nanti akan menaik kelas. Kelasnya. Jadi kecil, jadi menengah dan jadi besar. Jadi hanya ada dua tipe menurut saya, dikelola dengan baik dan tidak dikelola dengan baik. Sekarang yang besar itu kalau tidak dikelola dengan baik siap-siap jadi mikri dan hilang. Gila. Turun lagi Turun berarti. lagi seperti itu. Nah, untuk itu kita punya sistem pembinaan usaha kecil termasuk koperasi yang dikemas dalam Sibakul. Ini kita akan memberikan asah-asuh kepada para pelaku usaha di Yogyakarta untuk mengelola dengan baik. Mengelola apa? Yang pertama mengelola produknya. Produknya kan barang dan jasa dikelola dengan baik. Mengelola keuangannya, ojo campur antara keuangan rumah tangga sama usaha misalnya itu. Kemudian dalam rangka mengelola keuangannya juga ada bantuan katakanlah IT untuk mengelola keuangannya. Kemudian juga kita kelola pasarnya seperti apa, pasar di tetangga, pasar di lokal, pasar di nasional sampai pasar internasional. Juga kita berikan nanti tips-tips bagaimana usaha-usaha yang mungkin saat ini masih mikro, masih kecil ini bisa menggunakan aplikasi-aplikasi digital yang ramah, yang mudah untuk digunakan. Jadi ada sistem pembinaan dan di sana ada konsultan, termasuk konsultan keuangan, konsultan pemasaran, konsultan desain grafisnya, kita bina ya di sana di Dinas Koperasi. Nah, Sibakul ini silahkan tulis saja di HP kan, semuanya punya HP. Di Google. Sibakul, nah, nanti ketemu di situ. Nanti ikuti saja, mau daftar seperti apa, diikuti sangat mudah di situ. Dan ini semuanya free, termasuk nanti bila produk dari teman-teman UKM ini sudah dikurasi dan memenuhi syarat, akan dibantu untuk pemasaran
online. Nah, ongkirnya itu bukan gratis, tapi yang membiayai Pak Dwi. Yang nanggung Pak Dwi dan Dapat. Pak Sultan. Jadi Iya. Pemda DIY. Iya. Pemda itu ada Dewan, DPRD, dan ada Eksekutif, eksekutifnya. ya. Itu kita membiayainya. Dengan catatan produknya itu produk sendiri seperti lontong sayur tadi. Ya. Bisa nanti ongkir ke rumah saya di Suryo Diningrat, Iya. gratis ongkirnya. Dengan catatan sekali lagi itu produknya sendiri, bukan produk dari luar. ya. Apalagi nyugih ke wong Jabalakat sana ya. Ada produk dalam negeri, dalam DIY sendiri. Oke. Seperti itu. Intinya seperti itu, Mbak. Itu dia. Jadi Sibakul ini adalah sebuah sistem pendataan juga. Iya. Dan kemudian dari data itu yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM ini akan membuat klasifikasi. Ya, betul. Kelasnya tadi Pak Trisaktiana. Ini belum termanage dengan baik ini. Yang ini berarti perlu nanti diberikan pelatihan-pelatihan. Nah, itu dari data yang ada di Sibakul. Yang itu jelas akan ini membantu. aplikasinya mudah, ramah. Ramah, Dan iya. nggak usah takut buka, pokoknya pasti langsung bisa. Dicoba aja Sibakul Jogja. Nanti ikuti aja di situ, Bapak Ibu bisa tulis dari identitas ya, dari NIK, nama usahanya dan seterusnya. Nah, nanti juga ada market hub tadi yang Ya. disebutin Pak Tri, itu dapat free ongkir. Kalau nanti masuk klasifikasi bisa mengakses free Produknya ongkirnya. original ya Pak. Ya, Produknya harus Buatan original. kita sendiri, buatan Jogja. Betul. Pokoknya ini milik kita sendiri, Iya. jadi kita fasilitasi. Bukan jualin punya yang tadi, orang yang nggak tahu kita nggak kenal Biar gitu sekarang ya. jualan sendiri aja, karena kita ternyata sama-sama jualan. Ngapain menjualkan? Kita akan jual sendiri, kita akan mandiri. Betul. Nah, karena tadi juga Pak Dwi ini memberikan dukungan penuh ya kepada UKM. Pak Dwi, ini kalau untuk khususnya para pelaku UKM di Perenggan ini gimana Pak melihat situasinya tadi? Langsung apa yang terpikir? Wah, ini perlu di ini gitu. Langsung ini, hei. Gitu, Pak. Monggo Pak Dwi. Ya, terima kasih. Jadi saya berangkat dari data saja, Iya. datanya Mas Hendi. Mas Hendi sudah membuat data yang sekian ratus UMKM di kota gede ya. Di Perenggan malah. Di Perenggan ada sekian ratus dan ada 20 sanggarnya ada berapa? Ada 42 sanggar. Artinya begini, bicara tentang yang kita bicarakan ini, konsep kita ini sekarang ini adalah recovery ekonomi. Iya. Recovery ekonomi termasuk yang Pak Tri ngendikake tadi bagaimana Sibakul memberikan gratis ongkir tadi. Walaupun produk-produk yang dari kita masuk dikurasi, masuk dalam sistem Sibakul, ketika ada yang online pesan kita gratiskan ongkir. Itu berangkat dari keprihatinan pandemi kemarin sebetulnya. Bagaimana membangkitkan daya beli masyarakat, karena ketika online, karena harus online, masyarakat pasti berpikir mesti kena ongkir. Ini salah satunya. Yang kedua, berangkat dari data tadi memang harus ditindaklanjuti. Berapa sih sebetulnya ada UMKM yang sekian ratus UMKM di Perenggan tadi mau diapakan? Pasti ada klasifikasi di situ. Ada yang memang dia sudah berproduksi dan memang pasarannya sudah ada, tapi terkendala misalnya legalitas misalnya. Betul. Kita belum punya PIRT-nya, belum punya halalnya, gitu. Kalau ini konsep digital yang dikatakan Mas Hendi tadi, untuk masuk ke digital tadi, pasti ini harus firm dulu produknya. Ya kan? Karena berbeda ketika offline. Paman ngerasake nasi uduknya ibu tadi, oh enak ya dituku. Atau ada bakpia buatan di sini dimakan, oh enak, ya udah beli. Tapi kalau hari ini pemakai online, pasti satu yang harus diperhatikan, satu packaging. Yang kedua, pasti di dalam packaging di situ tertera ada apa IRT-nya udah belum, halalnya udah belum. Jadi memastikan produk kita bisa dikonsumsi kalayak banyak. Oh jojo mendemi orang no PRT ini. Gak ada jaminan ya Pak? Ya, nah bagaimana dengan budaya yang ada? Potensi UMKM tadi pasti ada bergerak dalam bidang sandang, ada pangan, ada logam barangkali, ada kayu. Sebetulnya di kami di mitra kerja kami karena Komisi B itu bicara tentang perekonomian, ada
perindustrian, ada UMKM koperasi, ada pariwisata, ada pertanian, itu di kami semua. Hanya persoalannya adalah UMKM itu bergerak di bidang mana. Kita support kok semua. Kita support semua, sampai dari alat produksinya sampai kepada pasar. Kalau pasar sekarang itu trennya dengan skema skema digital, kami juga punya pelatihan untuk digital marketingnya, kita juga punya pelatihan. Dan semua pasti akhirnya diberikan support alat produksi. Sampai kepada misalnya ada pelatihan digital, ya baru gue untuk tab misalnya. Wah. Gitu. Itu kapan Pak? Di mana Pak? Kayaknya perlu ikut nih Mbak. Ada gitu. Misalnya ya, oke, tadi maunya kami di batik misalnya, di batik. Ya kita kasih alat batiknya. Samping kompor. Terus siapa yang mau menjahit misalnya begitu? Saya yang mau menjahit. Kita kasih pelatihan terus kasih jahitan. Itu betul itu. Itu betul. Ya, alhamdulillah aja perenggan di sini belum dapat. Ya. Tapi yang lain sudah loh. Ya kan? Mas Hendi waktu itu di dekat Kecamatan Kota Gede itu 40 mesin jahit ya. Hanya jenengan harus cek itu. Ya. Oh masih. Loh, kalau masih Bapak Ibu, ini ya. Kalau mesin jahitnya itu masih dan berproduksi betul, pertanyaannya apakah bisa minta lagi? Bisa. Misalnya begini. Oh Pak Dwi, mesin jahit yang jenengan kasih kemarin sudah tidak bisa untuk mensupport pesanan misalnya. Karena kemarin saya hanya di pakaian, sekarang tambah lagi pesanan kaosnya. Karena mesinnya berbeda, teknologinya berbeda. Apakah bisa minta itu? Bisa. Silakan bisa. Tak bukti betul. Ada. Artinya begini. Langsung semua. Tanda nanti kalau enggak ditagih gitu maksudnya. Tinggal nagih Pak Dwi. Ya. Gampang kok nyarinya ya Pak. Ya, karena Dewan kan tukang ngapusi. Ini Pak Dwi ya bukan tukang ngapusi. Tapi itu betul. Artinya Pak boleh tambah lagi karena sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kenapa itu harus berkelompok? Iya. Jadi walaupun tidak boleh bertahun 1 tahun berturut-turut. Misalnya hari ini mendapatkan 2023 nggak boleh. Bisanya mengajukan 2024. Dievaluasi apakah itu memang berproduksi atau tidak. Oh, sekarang mendapatkan oven. Pak, saya harus mendapatkan oven yang lebih gede karena ternyata pesanannya lebih gede. Kita bisa minta itu. Bisa minta. Hanya persoalannya adalah mengapa mereka terus diam. Ada 2 pertanyaan. 1, mereka nggak tahu. Yang kedua, barangnya udah nggak ada. Yang biasanya yang terakhir tadi. Artinya Bapak Ibu sekalian, ketika bicara tentang UMKM, karena datanya Mas Trisakti ini, 98% pergerakan ekonomi digerakkan oleh UMKM. UMKM luar biasa Bapak Ibu. Sehingga pemerintah punya kewajiban mensupport dari hulu sampai hilir, sampai kepada pasar tadi. Jadi Sibakol ini sebetulnya setelah masuk di Sibakol, apakah ada sistem yang lain? Ada yang dikelola oleh Indak, namanya Siinas. Siinas itu nasional, Bu. Sehingga sistem Sibakol, produknya yang dikenal di Sibakol bisa terkonekkan di Siinas. Dan itu nasional, produknya jenengan diketahui oleh nasional. Itu luar biasa, itu luar biasa. Jadi mau saya katakan, loh apa yang dilakukan oleh Komisi B? Komisi B akan mensupport kebutuhan UMKM dari hulu sampai hilir. Yang ketiga, pasti semua ini pasarnya di mana sebetulnya? Pasarnya di pariwisata. Di pariwisata Bapak Ibu. Karena kota ini adalah kota pariwisata. Pariwisata berbasis budaya. Tadi Mas Hendi mengatakan tadi ada budaya. Harus berbasis budaya. Persoalannya adalah antara kebudayaan dan pariwisata kadang-kadang nggak nyambung ini. Jalan sendiri-sendiri. Jadi kalau jenengan sebagai pengurus RKB, bagaimana event itu sejalan dengan pariwisatanya event itu. Jangan sampai ada pariwisata datang, nggak ada event karena eventnya sudah dilaksanakan. Ini harus nyambung Bapak Ibu. Harus nyambung. Nah budaya tadi event-event itu sebetulnya di semua OPD ada. Misalnya di sini ada batiknya, ada batik ini. Ada jemputan batik. Yuk perenggan
jemputan on the street. Kita pernah mengadakan ya. Jadi ada peragawan-peragawati yang memperagakan produknya jenengan. Fashion show. Fashion show. Perenggan jemputan on the street misalnya begitu. Ada, Pak. Pokoknya semua itu ada. Hanya persoalannya kan komunikasi ini enggak. Belum jalan Ya, baik. masyarakat biasanya ketemu dewan itu hanya 5 tahun. Iya, Pak. 5 tahun sekali, habis itu sudah. Begitu Bapak Ibu. Baik. Karena di sini ada tempat yang luar biasa untuk bisa berkomunikasi lewat Mas Hendi, saya mesti datang. Oke. Jadi ini nggak nunggu 5 tahun, Pak Dwi sudah bisa datang ke Iya, Pak. sini gitu loh. Setiap tahun saya paling tidak saya punya 7 miliar poker saya. Ya alhamdulillah sini belum dapat itu aja. Oke. Berarti ditunggu ya. Bu, ngomong-ngomong udah dapat yang mesin jahit awalnya, Bu? Oke, sekarang masih dipakai nggak, Bu? Masih dipakai. utuh atau? Oh, kelompok. Iya. Boleh berdiri yang kemarin dapat mesin jahit. Boleh berdiri, Bu. Oh, itu dia. Kalau usahanya sendiri gimana Bu? Usaha jahitnya? Masih bisa jalan? Ya cuma kalau pertemuan kelompok itu mau bicara kita mau buat apa, kemarin udah bikin tas apa itu dari dan mukena. Penjualannya juga bagus Bu? Masih dipakai untuk sendiri. Oh ya. baru dipakai Harus ada penjualan, Iya dong. Tapi dengan kelompoknya nanti bisa koordinasi dengan staf saya untuk mengajukan lagi. Nah, itu sudah Kan jangan harus butuh obras dan sebagainya. butuhin apa Bu nek sakni Bu? Duit. Mesti duit. Nggak, sebentar. Saya ke Mbak Maksi dulu karena ini sebagai pelaku usaha, Nah. kita mau belajar banyak juga dari pelaku usaha yang lain yang sudah merintis kemudian sudah sampai titik seperti apa sekarang. Mbak Iya, Maksi karena ceritain. Mbak Maksi ini adalah pelaku usaha yang sudah bertahun-tahun dan kayaknya naik kelas terus ini. Jadi kita perlu belajar dari Mbak Maksi ini. Mbak cerita Mbak, gimana selamat dari pagi. awalnya kemudian Awalnya itu agak apa, singkat ya. sekarang jadi gimana gitu biar kita semua tahu. Selamat pagi Ibu-Ibu. Pagi, selamat pagi Bapak-Bapak. Perkenalkan nama saya Maksima. Jadi saya bukan merek Teflon. Saya juga bukan yang ojek online. Tapi panggil saya Mbak Maksi aja. Jadi kalau makan siang ingat saya. Oke. Usahanya apa Mbak Maksi? Nah, saya punya usaha dari tahun 2017. Jadi kalau UKM itu bukan berarti ibu-ibu nganggur nggak punya kerjaan, itu jadi UKM. Tapi saya manajer restoran, saya keluar karena saya merasa yang bikin kaya owner saya adalah saya. Nah, saya mau saya sendiri yang kaya. Alhamdulillah 5 tahun punya rumah 1 di Cakal. Nah, dalam artian begini ibu-ibu, untuk berbisnis, untuk menjadi UMKM itu jangan karena terpaksa, jangan karena ikut-ikutan. Tetapi berbisnis bagi saya, apalagi saya orang kuliner, saya tidak bisa masak sebelumnya. Tapi saya memutuskan untuk saya berhenti karena saya ingin punya cita-cita kaya. Ingin punya cita-cita mandiri, seperti itu. Nah, tahun 2017 saya memulai usaha saya Maksitik. Saya nggak punya duit, Bu. Saya ambil BPR 5 juta aja. Tapi karena saya berbisnisnya nggak ala ibu-ibu, maaf, di pinggir jalan saya jualan. Saya tidak mau seperti itu. Saya create bisnis itu dengan analisa saya juga waktu itu. Saya belum terjun sekali ke UKM, tapi setelah saya memiliki satu produk, saya harus memiliki legalitas. Pikiran saya cuma itu. Justru dari pertama ya Mbak? Dari pertama. Kadang-kadang kalau UKM kan nanti dulu jalan usahanya dulu baru mikir izin-izin. Kalau karena Mbak saya Maksi tidak mulai dari disuruh, awal. saya tidak ikut-ikut karena memang saya mau jadi pengusaha. Oke. Seperti itu. Nah, yang saya buat pertama kali adalah rice ball. Tahun 2017 jarang ada rice ball. Saya mengawali chicken rice ball dan saya main sosmed udah dari tahun 2017. Dan saya setiap orang membeli produk saya datang karena saya butuh ada video konten. Jadi saya bikin konten dari tahun 2007. Boleh dicek di IG saya. Nah, di situ saya melihat ekspresi orang begitu enaknya makan makanan saya. Dan percaya nggak Ibu, setiap bulan saya harus keluar kota untuk membuka kemitraan di 5 kota. Di Medan, di Bogor,
Surabaya, Klaten, Jogja. Jadi saya meng-create satu produk saya itu menjadi karena branding. Jadi pertama ibu punya bisnis harus punya branding. Harus membranding produk ibu. Tahu branding? Branding bukan merek ya Bu, bukan logo. Tapi brand itu adalah identitas usaha kita. Bagaimana kita pencitraan. Ibu-ibu suka pencitraan pakai TikTok atau pakai Facebook. Nah itu ibu sama aja dengan nge-brand bahwa keluarga saya bahagia nih foto bareng gitu ya. Contohnya Mbak Maksi, kalau ini tadi lontong opor, itu nge-brandingnya gimana? Nah saya tadi udah, di hati saya udah ngomong nih. Saya kalau kita punya bisnis, ibu jangan berpikir produk saya mau lontong opor, mau nasi uduk. Tapi ibu bisa berpikir ini tuh punya saya tuh enak. Kalau ibu nggak yakin punya produknya bagus, ibu tentu nggak punya imajiner apa-apa. Ya wes lah waton dodolan. Saya bilang tadi produk saya bisa sampai ke kota-kota. Sekali saya ke kota, orang bayar saya 15 juta Bu. Sekarang susah segitu, ya kan Bu? Nah, nanti ada kelanjutannya. Kenapa saya bisa ngajar masak ya kan? Nah di ibu lontong opor tadi, kenapa ibu nggak bikin packagingnya pakai tampah? Ibu bisa bikin opornya itu lontongnya berjejer-jejer atau mau dibikin utuh atau mau dipotong-potong dihias. Ibu pinggirnya dibikin seperti pakai kayak tumpeng. Dan ibu bikin pakai packaging yang bagus-bagus. Itu pasti jadi bagus. Sering-seringlah belajar dengan sosmed. Seperti itu. Untuk garnish ya. Seperti itu Ibu. Baik. Ya. Itu di Sibakul bisa Bu itu nanti ada pelatihan-pelatihannya ya. Oke. Lalu Mbak Maksi, kemudian gimana caranya membesarkan bisnis lewat digital? Nah, setelah saya nge-brand dan begitu banyak orang kepingin produk seperti saya berbisnis, kemudian saya buka usaha sendiri Bu, yang langsung offline. Sebetulnya saya habis online, saya offline. Di situ ternyata membuktikan banyak orang yang pingin makanan saya langsung datang. Nah, Januari saya membuka warung di Condong Catur. Maret warung saya sudah lockdown. Nah, apa yang harus kita lakukan? Tapi saya tidak pernah putus asa ibu-ibu. Jadi yang Sebentar dibutuhkan... Mbak, lockdown ya. Ya. Terus apa yang kita lakukan ya? Tahan dulu Mbak sebentar. Kita mau break dulu, nanti di sesi terakhir kita akan tahu jawabannya apa yang kemudian dilakukan. Pandemi semua ya. Semuanya itu, bisa ya. dicontoh nanti habis ini. Kita akan ngobrol lagi dengan Mbak Maksi. Tentunya masih bersama Sarasean Sibakul. Lanjut semua. Inovasi adalah hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan gerak langkah UMKM di Yogyakarta. Kini hadir Galeri KUMKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Berlokasi di Terminal Keberangkatan Lantai 3, New Yogyakarta International Airport. 2 kali. Besok tambah 1. Manifestasi dari mimpi untuk sebuah peradaban baru. Sesuai namanya, Galeri Pasar Kota Gede mengadopsi filosofi pasar tradisional Kota Gede. Pasar yang menjadi melting pot of cultures atau tempat berbaurnya ragam budaya. Sedikitnya 400 UMKM berpartisipasi di Galeri KUMKM. Menyajikan beragam kerajinan, menjadi daya tarik pengunjung dan semakin banyak pilihan untuk berbelanja. Galeri KUMKM menjamin kualitas produk yang disajikan. Mitra Galeri KUMKM telah lolos seleksi dari tingkat kelayakan produk sampai perizinan yang berstandar nasional. Tidak hanya keberagaman produk, Galeri KUMKM juga menawarkan sistem pembayaran tunai dan non-tunai atau cashless. Galeri Pasar Kota Gede
pengalaman terbaik mendapatkan produk UMKM di Yogyakarta. Iya, terima kasih banyak. Kita masih di Prenggan Kementerian Kota Gede. Mana semangatnya? UMKM. Naik kelas UMKM. Hebat. Jogja istimewa. Nah, tadi Mbak Maksi berhenti. Terus habis baru buka lockdown. Terus itu apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan Mbak Maksi? Jadi kalau saya sifatnya itu gampang switching, gampang move on. Itu bisa kayak gitu tuh gimana tuh Mbak? Itu kan nggak gampang buat. Saya senang belajar. Jadi jangan pernah putus asa, dengan siapapun kita akan belajar. Saya belajar, kebetulan ada komunitas di Jakarta, saya belajar untuk memasak. Padahal kondisinya apa? Lockdown ya, saya belajar memasak. Nah, di saat itu saya minta, saya boleh nggak buka di Jogja? Boleh. Di situ saya gerakkan WAG saya main online. Saya main online, belajar masak secara online. 200 orang satu hari saya langsung dapat peserta gratis. Nah, tetapi dari ibu-ibu itu nggak puas kalau online. Mbak, boleh nggak ketemu? Aku mau belajar langsung. Akhirnya sampai sekarang udah ratusan ibu-ibu yang belajar sama saya. Dan mereka semua pada bilang, Mbak, aku kemarin dapat orderan ini loh, yang menu ini sudah saya dapat orderan banyak. Seneng kan Bu? Ya, terus dari situ akhirnya saya juga belajar lagi sehingga saya bisa memiliki produk yang kedua yaitu ingkung bakar blondo. Jadi saya mengangkat menu blondo yang selama ini hanya taunya di gudeg ya. Tapi saya punya menu blondo yang saya kalengkan tuh saya kirim ke Belanda. Saya kirim ke luar negeri, tapi karena terus ada BPOM, saya berhenti. Saya lebih fokus ke produk yang langsung siap saji. Dan produk saya middle up, nggak ada murahnya. Kenapa ibu-ibu? Banyak yang suka. Karena saya tidak, misalnya ibu maaf ya, lontong opor tadi ya wes mau biasanya dibungkus gini seperti yang lainnya. Dan saya selalu kalau bisnis nggak mau sama dengan yang lain. Orang yang harus kalau lihat, jadi ibu untuk meng-create bisnis, ibu harus benar-benar berimajinasi. Supaya apa? Hanya ibu yang memiliki seperti itu. Nah, semua produk saya juga sudah legalitas, halal, ada haki juga sudah. Jadi jangan coba-coba pakai nama saya ya Bu. Langsung mengancam loh ya. Tapi itu betul. Sebentar, karena dari dinas juga memberikan fasilitasi tadi untuk halal Ya, itu juga gratis bisa, semua, Bu, saya. PIRT juga bisa, haki juga bisa. Semuanya dibantu. Semuanya akan dibantu kalau memang usahanya ingin terus maju. Tapi tadi menjawab pertanyaan, kok usaha saya jalan di tempat, nemuin nggak Bu jawabannya dari Mbak Maksi? Iya kan? Jadi memang butuh semua produk itu harus beda dengan yang lainnya. Biar Betul. tahu kalau ketemu lontong opor, ini pasti busri ini. Kalau nggak busri nggak mungkin. Nah, ada kreativitas soalnya di sana. Ibu harus mulai dari situ. Lontongnya saya ini berbeda, bukan lontong opor, tapi lontong docang. Oh, udah be. Docang itu khas Orang Cina ya. makanan dari Kota Gede sejak Nah, Nah, sekarang gimana caranya udah beda, Mbak Maksi boleh ini kasih nanti tahu bisa nih. konsultasi sama Mas Hendy bagaimana dikaitkan dengan budaya. Betul. Kita bisa branding. Nah, Wah. ini Bu, kenapa sekarang pertanyaan kalau Ibu yang yakin hanya cuman saya yang Berarti jualan, yakin nih sekarang nih. nggak bisa cuman jalan di tempat, harus ada caranya supaya Kalau orang Ibu lain tahu. main Mungkin Facebook, Ibu yang dipikirkan kok nggak ada yang tahu ya, itu berarti kurang promo, kurang ini gitu. namanya ibu harus belajar story monic. Story monic itu artinya ibu harus berbicara tentang historinya. Jadi ibu pakai sosmed yang semua orang pakai itu hanya Facebook. Kurangi
foto berjalan-jalan, kurangi foto-foto yang nggak penting, tapi ibu fokus. Dan satu hal, seorang pengusaha apapun UMKM harus mau membuat foto produk. Jangan aduh mau masuk ke Shopee, mau masuk ke Sibakul nggak punya fotonya. Jadi setiap ibu harus punya foto produk. Sebetulnya investasinya pengusaha satu, handphone. Ibu jangan, aduh lemot, aduh udah penuh, memori full gitu ya. Terus buat motret burem, gimana mau laku? Betul, Investasi Bu. kalau gitu ya Mbak, Iya, nggak apa-apa betul, Bu. ya. Nggak Telepon apa-apa. Pak Dwi, telepon Pak Dwi. Iya Bu, betul. Saya dukung Bu. Itu kan bagian penunjang usaha juga ya. Betul, itu Ternyata. utama itu. Oke baik, kita kasih tepuk tangan dulu dong buat para narasumber. Pak Tri, Pak Dwi, kemudian Mas Hedi dan juga Mbak Maksi. Ini kan kita di menit terakhir berikan apa ya poin-poin untuk penyemangat bagi para pelaku usaha. Mulai dari Mas Hendi deh yang paling dekat dengan ibu-ibu. Ini apa setelah ini yang bisa dilakukan ibu-ibu dan juga bapak-bapak para pelaku UMKM di Perenggan khususnya. Matur nuwun. Saya kira informasi Sibakul ini menurut kami sangat menarik, Mbak. Artinya ada sinergitas teman-teman di wilayah, terutama di yang paling bawah yaitu di kelurahan, untuk bisa mengakses bersama di Sibakul. Artinya sinergitasnya akan tercipta bahwa dari pemasaran sampai kemudian produksi dan seterusnya satu lingkup yang bisa dibina oleh pemerintah dan juga masyarakat terjalin komunikasi bahwa ternyata pemerintah hadir. Jadi selama ini kan merasa tidak hadir padahal hadir yang tidak terasa gitu. Artinya lebih merasa Sibakul menurut saya akan menjadi kehadiran pemerintah yang terasa secara langsung kepada masyarakat. Jadi matur nuwun, mudah-mudahan ke depannya data-data kami ini bisa kami suangkan bagaimana cara menginputnya. Ibu-ibu itu menjadi edukasi, bapak-bapak juga lakukan edukasi tentang Sibakul dan untuk perkembangan seluruhnya yang ada di Kelurahan Perenggan. Siap Mas Hendi, matur nuwun. Berarti nanti ditambahi di perenggan.com tambahi linknya Sibakul juga. Ya, jadi bisa terkoneksi menarik, ya. Mungkin di satu laman kita akan berbicara tentang Sibakul. Dan salah satunya adalah misalnya kita mengembangkan berbasis komunitas, Mas. Di sini ada ibu-ibu yang juga tidak berjualan bukan produk yang sama, tetapi bersama-sama membuat satu produk. Wah, itu benar. Ini ada dua komunitas, di sini ada ibu-ibu yang memasak, dan di sini juga yang terdisplay di sini adalah dari Perenggan Creative Community. Ini, boleh saya lihat ya? Ini juga salah satu pembinaannya beliau. Jadi bersama-sama membuat satu produk, nggak saingan ya, tapi bareng-bareng dalam komunitas. Oke, menarik untuk teman-teman ada tas, ada topi, ada lain-lain. Ini kaos yang bisa dimakan ya? Iya, makanya ini enak. Yang kota gede kan? Imajinasi. Nah ini ada juga dari pembinaannya Pak Dwi. Oh iya. Wow, Pak keren. Dwi kok nggak bilang-bilang ternyata binaannya banyak. Oh iya. Dari Mbak Maksi? Dari saya, kreativitas yang utama. Jadi jangan berhenti di satu titik, tetap harus berkreasi apapun. Kemudian berkolaborasi. Jadi dengan teman-teman, tadi kan Pak Dwi sudah membuat satu kelompok, kita harus berkolaborasi bersama dengan pihak-pihak yang lain juga. Dan tetap mau belajar. Iya, jangan malah mikir, wah nggak produk ini saingan tetangga gitu ya. Cuma bikin satu produk bareng-bareng ya. Kalau bisa itu malah bersaing, jadi biar ada semangatnya. Nek dodol orang saingan kan bingung, kok orang ngopo-ngopo tuh iki. Jadi malah justru semangat ya saingan ya. Saingan semangat, dalam arti semangat yang positif, saingannya sehat. Jadi semuanya bisa berlomba-lomba untuk sama-sama menjadi yang terbaik, begitu ya Mbak Maksi. Baik. Pak Dwi, monggo Pak, apa nih sarannya buat? Ya 800 sekian UMKM yang ada di Perenggan, ada 42 kebudayaan, sanggar kebudayaan. Ini menjadi data kami yang harus kita kasih. Karena ini ada data, pasti muncul masalah dan butuh kebijakan dan butuh regulasi. Dan regulasinya sudah selesai sebetulnya. Bapak Ibu, di kota Yogyakarta ini yang langsung menjadi titik keistimewaannya, satu, Malioboro sampai alun-alun. Kota Baru, Pakualaman, dan Kota Gede. Artinya apa? Kota Gede punya peluang untuk mengakses dana keistimewaan. Terima kasih.
Wah, langsung semangat loh tepuk tangan. Berarti balik lagi ke Mas Hendy nih, harus mengawal terus ibu-ibu dan bapak-bapak ya. Iya. Untuk ketemu Pak Dwi. Monggo Pak Tri. Untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang punya usaha saat ini masih mikro, ingin menjadi kecil, ingin menjadi menengah, ingin menjadi besar, resepnya hanya 3. Yang pertama, tingkatkan keuletan. Yang kedua, tingkatkan kerjasama. Dan yang ketiga, tingkatkan daya adaptasi kita mengikuti perubahan-perubahan zaman. Gitu Mbak Marta. Matur Matur nuwun, Pak nuwun, luar Tri. biasa, super banget loh semuanya ya. Boleh tepuk tangan poin-poinnya. untuk seluruh narasumber kita dan tentunya kebersamaan Bapak Ibu seluruh peserta yang saat ini hadir di sini. Semoga habis dari tempat ini ketemu Pak Dwi ada ide-ide baru karena kreativitas itu sangat diperlukan oleh setiap pelaku UMKM ya Mbak Maksi. Jadi Betul. itu harus terus dipacu. Caranya dengan ketemu banyak orang. Kalau cuma fokus dodolan, lali nonggol, lali bersosial, itu juga tidak bisa mengikuti bagaimana adaptasi kehidupan kita. Oh ternyata saya wis usum medsos. Oh ternyata saya penting pakai HP. Nah itu kita harus mengupdate bagaimana kita bersosial. Akhirnya itu akan berpengaruh kepada produk kita. Kita menjadi punya sesuatu yang bernilai tinggi, Ya. berdaya saing dan semuanya akan menjadi kebaikan untuk Bapak Ibu semua yang ada Kita di sini. cek ada manfaatnya nggak obrolan kita hari ini ya. Kita langsung Bu, tanyakan ada manfaatnya nggak dari semua yang disampaikan narasumber? ide-ide baru. Siapa ada yang nggak? punya manfaat? Angkat tangan dong. Dapat Mungkin yang manfaatnya bapak-bapak. Yang Bapak. Wah, Ah. Oh, iya. angkat Pakai tangan mic, dah kalau Pak. itu. Pakai mic. Oh, tapi kita sudah waktunya sudah habis, Pak. Jadinya ya mohon maaf. Nanti ngobrolnya offline ya, Pak ya. Nanti ngobrolnya offline ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan Sarasehan Sibakul. Iya, nggak apa-apa nanti offline ya. Nggak apa-apa, Pak. Nanti masih bisa ketemu. Oke, yang jelas Sarasehan Sibakul akan hadir di tempat-tempat Anda. Iya. Nantikan terus kedatangan kami ngobrol bersama Para pelaku UMKM. narasumber yang hebat juga. Ya. Dan tentunya akan membuat UMKM di seluruh daerah istimewa Yogyakarta semakin berdaya, hebat, dan jaya. Saya Marta Sasongko. Saya Aat. Kita ketemu lagi di Sarasehan Sibakul edisi berikutnya. Salam sehat untuk kita semuanya. UMKM. Naik kelas. UMKM. Hebat. Jogja Istimewa. istimewa. Terima kasih.